Saya Farah Dwi Putri dengan 3 angka terakhir 191. Sini saya dan teman kelompok saya akan memaparkan tugas besar sistem sosial dengan tema lifestyle yang berjudul Perkembangan Transportasi Publik di Kawasan Manggarai Komunitas KRL Mania dengan anggota sebagai berikut. Kemudian ada pertama, profil komunitas. KRL Mania sendiri itu adalah komunitas pengguna dan penggemar kereta rel listrik atau yang biasa kita kenal sebagai KRL Jabodetabek yang aktif sejak awal 2003. Komunitas ini menjadi wadah berbagi informasi layanan KRL, diskusi isu perkeretaapian, serta dokumentasi aktivitas rail fans. Anggotanya terdiri dari pekerja komuter, mahasiswa, hingga penghobi kereta. Kemudian untuk kegiatan KRL Mania terdapat 5. Yang pertama adalah update operasional KRL, advokasi pelayanan publik, hunting foto-foto kereta, kunjungan ke depo atau balai jasa, pertemuan antar anggota KRL Mania. Nah, melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X, KRL Mania berperan sebagai penghubung antara pengguna dan penyedia layanan, serta mendorong budaya transportasi publik yang lebih aman dan informatif. Review literatur yang kami gunakan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan perjalanan KRL komuter lain lintas Bekasi Manggarai terhadap demand penumpang. Nah, temuan utama dari kelompok kami itu hasil penelitian menunjukkan load factor sudah melebihi 120%, menandakan kelebihan kapasitas. Meski headway masih memungkinkan penambahan perjalanan, jumlah rangkaian yang tersedia tidak mencukupi. Prediksi 5 tahun ke depan menunjukkan lonjakan penumpang sehingga penambahan sarana dan perjalanan menjadi sangat mendesak, yang dimana hal tersebut dapat kita lihat di diagram yang sudah dibuat. Kemudian judul literatur yang kedua yaitu Behavioral Mapping as an Anticipation of Crowding at Manggarai Station. Temuan utama yaitu terdapat 4 titik kepadatan di stasiun, peron atas, bawah, ruang tunggu, dan eskalator. Kemudian, desain ruang belum mampu menampung volume pengguna saat jam sibuk. Judul literatur yang kami gunakan, Commuting Stress Among Workers in Jabodetabek and its Impact on Health. Temuan utamanya yaitu berdasarkan survei terhadap 113 partisipan, penelitian ini menemukan bahwa durasi perjalanan berkorelasi positif dengan stres. Semakin lama perjalanan, semakin tinggi tingkat stres yang dialami penumpang. Stres tersebut kemudian berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup penumpang. Judul literatur yang keempat, evaluasi kualitas pelayanan komuter lain berdasarkan perspektif gender. Nah, temuan utama dari penelitian ini yaitu kami menemukan bahwa perempuan mengutamakan keamanan berbasis kehadiran petugas, visibilitas ruang, dan pengawasan aktif. Sementara CCTV dan gerbong wanita dianggap kurang efektif dalam meningkatkan keamanan dan keamanan mereka. Di sini saya Syafiqah Nur Akila dengan NIM terakhir 118. Yang pertama itu ada ketidaknyamanan penumpang. Kepadatan penumpang pada jam kerja membuat gerbong KRL sangat sesak hingga penumpang sulit bergerak. Lalu selanjutnya ada stres perjalanan. Stres perjalanan muncul akibat kondisi berdesakan, antri panjang, dan ketidakpastian jadwal KRL. Dan selanjutnya ada isu keamanan. Risiko pelecehan seksual di KRL meningkat saat kondisi gerbong sangat padat. Bahkan meski gerbong khusus perempuan telah disediakan. Untuk masalah perencanaan, ada kurang optimalnya kapasitas KRL sehingga perlu peningkatan kapasitas dan frekuensi KRL. Lalu ada sosialisasi dan regulasi komunitas pengguna. Ketika kondisi sangat padat, penumpang sering merasa tidak nyaman, lelah, atau terburu-buru sehingga emosi mudah meningkat dan memicu pertengkaran. Lalu selanjutnya ada pengembangan data dan monitoring pengguna. Dengan memanfaatkan data dari tiket elektronik, sensor pengguna, penumpang, dan pemetaan waktu padat, operator dapat mengetahui titik dan jam terjadinya kepadatan secara akurat. Selanjutnya, perkenalkan saya Azuria Pinta Fadila Rosyadi dengan 3 NIM terakhir 004. Terkait stakeholder mapping pada KRL Mania dan juga dari PT KAI-nya sendiri, di sini di Keep Inform ada penumpang KRL dan kelompok rentan seperti perempuan dan difabel untuk manage closely terdapat operator dan regulator teknis di KRL Mania dan PT KAI. Untuk yang satisfied ada pemerintah daerah, polisi dan Polska. Dan untuk dimonitor ada ojek online dan juga pedagang. Untuk interaksi sosial yang terjadi sebagai berikut. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Arya Renara. Untuk poin masalahnya di sini terdapat beberapa masalah meliputi masalah spasial dan sosial. Di antaranya adalah kapasitas layanan KRL yang tidak memadai. Itu merupakan salah satu bentuk dari masalah keruangannya. Kemudian untuk masalah sosialnya yang ada di sini, ada kelelahan fisik dan emosional para pengguna KRL yang disebabkan oleh beberapa masalah, tidak hanya masalah sosial juga, melainkan juga terdapat masalah spasial. Kemudian utamanya yaitu komunitas KRL meningkat pesat, namun layanan dan kawasan transit yang tersedia belum mampu menyediakan layanan yang aman dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan para pengguna. Akibatnya,
Dari permasalahan utama tersebut bisa menghasilkan dua akibat yang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu dapat menghambat mobilitas harian penumpang, kemudian risiko terjadinya tindak pelecehan seksual, kemudian untuk permasalahan tidak langsungnya itu ada rasa takut masyarakat untuk menggunakan layanan transportasi KRL, kemudian perputaran ekonomi menjadi terhambat. Untuk pohon tujuan ini, permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana layanan KRL dapat mempengaruhi kebutuhan pengguna secara aman, nyaman, dan efisien. Untuk melalui peningkatan tersebut, melalui peningkatan kapasitas sistem informasi real time serta pengelolaan padatan, pengguna merasakan perjalanan yang lebih lancar dan aman. Dampaknya sendiri kita bisa lihat di akibat tersebut adalah mobilitas harian menjadi lebih efisien, produktivitas masyarakat meningkat, risiko konflik sosial menurun, dan pada akhirnya perputaran ekonomi serta kualitas lingkungan KRL menjadi lebih baik. Nama saya Akbar Cahaya Nugraha dengan 3 NIM terakhir 011. Di sini masuk ke timeline kemunculan masalah. Di era tahun 1990, ini adalah era urbanisasi awal di kota-kota Jabodetabek. Kemudian di tahun 1991 sampai tahun 2000, era urbanisasi memicu lonjakan pengguna KRL dan saat ini stasiun Manggarai belum memiliki fasilitas yang cukup baik untuk menampung penumpang di tahun tersebut. Kemudian di tahun 2003, ini adalah awal mula tercetusnya komunitas KRL Mania akibat dari lonjakan penumpang yang terjadi di stasiun Manggarai. Kemudian di tahun 2004 sampai 2008, kepadatan pengguna KRL menyebabkan rentetan masalah seperti ketidakamanan dan ketidaknyamanan untuk penumpang itu sendiri. Kemudian di timeline penyelesaian masalah di tahun 2009, karena banyaknya laporan yang masuk dari KRL Mania seperti kepadatan penumpang yang merembet kepada pelecehan seksual, akhirnya di tahun 2010 PT Kereta Api resmi meluncurkan 2 gerbong khusus wanita untuk menjawab laporan dari KRL Mania. Kemudian di tahun 2010 sampai 2012, PT KAI memulai proses modernisasi dengan mengubah sistem karcis ke kartu prabayar untuk mengurangi antrean. Kemudian di tahun 2013 sampai 2016, PT KAI mulai menertibkan dan memulai kampanye anti pelecehan serta penambahan CCTV dan pos polisi. Kemudian di tahun ini, komunitas KRL Mania juga mulai ramai di media sosial seperti Twitter dan Facebook lewat postingan-postingan dan hashtag-hashtagnya. Di tahun 2017, periode ini, peran KRL Mania semakin menonjol. Mereka mengumpulkan dokumentasi, mengkritik pola operasi, menyebarkan edukasi dan etika untuk para pengguna kereta. Dan mereka sendiri juga menjadi watchdog informal dalam isu keamanan dan pelecehan. Di tahun 2017 sampai 2021 terjadi peningkatan sarana fasilitas di stasiun Manggarai. Hal ini merupakan penyelesaian dari laporan KRL Mania terkait kurangnya fasilitas dan padatnya penumpang. Lalu di tahun 2022, PT KAI membuka peron-peron baru untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di stasiun Manggarai. Lalu di tahun 2022 sampai 2024, melalui aspirasi dari KRL Mania, PT KAI terus berbenah dengan usaha pembuatan kebijakan baru dan penambahan infrastruktur pendukung untuk membuat seluruh komunitas atau pengguna KRL merasa aman dan nyaman. Namun di tahun 2025, apakah semua masalah tersebut terselesaikan? Nyatanya dengan berbagai macam bentuk layanan dan perubahan sosial-spasial yang terjadi, di sana masih tetap terjadi ledakan penumpang di jam-jam sibuk. Hal ini menjadi masalah yang saat ini belum terselesaikan dan masih dikeluhkan oleh KRL Mania di laman media sosialnya. Namun dari hal tersebut bukan berarti usaha PT KAI tidak berhasil. Nyatanya banyak dari KRL Mania mengatakan di laman media sosialnya bahwa mereka merasa senang dengan pelayanan dan fasilitas KRL saat ini yang sudah ada di Manggarai, yang berarti perubahan menuju transportasi yang aman dan nyaman sudah mulai terlaksana meskipun secara perlahan. Untuk diagram sosial spasial yang positif di sini, kita bisa lihat bahwa urbanisasi di Jabodetabek mendorong peningkatan jumlah penumpang yang kemudian memunculkan komunitas pengguna KRL sebagai ruang solidaritas. Komunitas ini juga berperan aktif dalam berbagi informasi perjalanan, melaporkan ketidaknyamanan, serta mengedukasi pengguna lain. Di sisi lainnya juga, pemerintah dan PT KAI merespon dengan meningkatkan kapasitas layanan, menerapkan gerbong khusus wanita, digitalisasi tiket, serta penyesuaian tarif demi kualitas layanan yang lebih baik. Selanjutnya, pada saat diagram sosial spesial negatif sendiri mengungkapkan bahwa tingginya penumpukan dan rendahnya rasa aman bagi penumpang yang diperburuk oleh arus transit yang tak teratur dan informasi yang buruk menyebabkan kegagalan pada fundamental. Kegagalan fundamental sendiri itu meliputi kapasitas stasiun dan kereta yang tidak memadai, yang dimana alur perpindahan yang tidak optimal, sistem tiket dan top up yang minim dan sering bermasalah, serta pengawasan dan feedback yang kurang efektif dapat menciptakan ketidaknyamanan operasional yang signifikan bagi seluruh pengguna. Analisis sosial spasial, berikut peta sosial spasialnya. Ada perubahan infrastruktur yang terjadi di stasiun Manggarai, kemudian penetapan aturan baru untuk menertibkan penumpang, kemudian ada perubahan rute stasiun Manggarai, kemudian ada peningkatan fasilitas di dalam stasiun, dan perubahan model kereta yang digunakan.
upaya penanganan spasial yang sudah dilakukan. Di antaranya itu ada penambahan jalur kereta, kemudian pembuatan underpass untuk penyeberangan penumpang, dan penataan ulang wajah stasiun Manggarai yang lebih baik. Dan untuk upaya non-keruangannya sendiri, diadakan kampanye anti kekerasan sosial, kemudian informasi dan jadwal keberangkatan kereta, kemudian ada disediakan petugas keamanan untuk menjaga ketertiban para penumpang dan pengguna KRL. Kemudian ada penetapan aturan untuk kenyamanan penumpang. Perkenalkan, saya Muhammad Farul Faryaji dengan NIM terakhir 177. Selanjutnya di sini best practice. Di sini kami mengambil dari negara Hong Kong, yaitu HKRL. Dengan kesamaan dengan KRL ini memiliki intensitas pengguna sangat tinggi, terutama pada jam sibuk dan juga hari kerja. Lalu mengalami tekanan kapasitas dan kepadatan atau crowding akibat tingginya mobilitas perkotaan, lalu berperan sebagai ruang publik strategis bukan hanya karena transportasi, dan juga mengalami transformasi layanan sejak awal 2000-an seiring berkembang teknologi dan kebutuhan pengguna. Lalu mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi dan juga peraturan pengguna ruang bersama. Dan di sini ada praktik transformasinya, yaitu pengaturan kapasitas dan arus penumpang melalui manajemen jadwal, pembagian jalur naik turun, dan juga sistem antrian. Lalu penerapan kode of conduct bagi pengguna kereta, etika di stasiun dan juga dalam kereta. Lalu pemanfaatan teknologi digital untuk informasi real time. Lalu ada penyediaan zona layanan pendukung. Dan yang terakhir ada pelibatan komunitas pengguna melalui edukasi publik dan juga kampanye keselamatan. Kini ada tahapan pengembangan HKRL, dan dari tahap pertama yaitu pada tahun 1979 sampai 1999, yaitu pembangunan jaringan MTR sebagai solusi kemacetan perkotaan yang berfokus pada efisiensi operasional dan juga ketepatan waktu. Dan yang tahap kedua pada tahun 2000 dan sampai 2010, yaitu terintegrasi dengan teknologi informasi, sistem tiket elektronik, dan juga manajemen kepadatan. Lalu mulai edukasi perilaku pengguna transportasi publik. Lalu untuk tahap ketiga yaitu tahun 2011 sampai sekarang, dengan penguatan komunitas pengguna HKRL atau KRL Mania versi Hong Kong. Lalu ada edukasi berkelanjutan, transparansi informasi, dan juga kampanye keselamatan publik. Dengan di sini rekomendasi berdasarkan praktik HKRL di Hong Kong, komunitas KRL Mania di Indonesia dapat berperan sebagai mitra operator dengan menyediakan informasi yang akurat, meningkatkan edukasi keselamatan dan etika pengguna, serta menjalin kerjasama aktif dengan operator KRL. Kegiatan seperti kampanye keselamatan, penyebaran informasi layanan, kunjungan edukatif ke depo, dan juga survei kepuasan pengguna perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tujuan dari upaya ini adalah membentuk komunitas pengguna KRL yang informatif, inklusif, dan juga aktif berkontribusi dalam peningkatan kualitas layanan transportasi publik. Dan di sini ada benang merah dengan beberapa seperti urbanisasi, yaitu yang akhirnya menjadi lonjakan penumpang, dan juga munculnya KRL Mania sebagai respon sosial, dan juga ada PT KAI yang melakukan modernisasi dan juga perbaikan. Untuk hasilnya ini perbaikan ada, tetapi masalahnya itu belum tuntas, seperti crowding masih tinggi di jam sibuk, lalu ada resiko keamanan tetap muncul, dan juga butuh koordinasi lintas stakeholder dan juga sistem informasi real time. Terhadap komunitas ini yang pertama, komunitas KRL Mania ini memiliki keterikatan yang intens dan berperan sebagai pemantau layanan dari sisi pengguna. Lalu pola interaksi yang ditunjukkan juga menunjukkan adanya dorongan kolektif pengguna yang mampu mengakselerasikan peningkatan kualitas layanan publik. Lalu yang ketiga, ada ketergantungan pada media sosial ini membuat isu yang mereka soroti terkadang timpang sehingga fokus perhatian tidak selalu merata. Keempat, KRL Mania ini tampil tangguh, lincah, dan peka dalam membaca perubahan dinamika operasional KRL. Dan yang terakhir, kinerja yang ditunjukkan menegaskan bahwa partisipasi publik yang terorganisasi dapat mendorong layanan menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Kesimpulan yang dimana kepadatan penumpang saat jam sibuk menimbulkan rasa tidak nyamanan bagi penumpang. Penanganan yang dibutuhkan yaitu peningkatan kapasitas layanan dan kolaborasi kuat antar stakeholder yang terkait. Yang dimana komunitas KRL Mania memiliki peran strategis sebagai jembatan aspirasi dan dapat diperkuat dengan mengadopsi model yang lebih informal dan inklusif. Pun kontribusi komunitas sudah nyata, masalah coding belum sepenuhnya teratasi karena keterbatasan kapasitas spasial dan teknis stasiun, serta masalah sosial yang berkaitan dengan desain ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi institusional antara komunitas, operator, dan pemerintah untuk mencapai pelayanan yang lebih optimal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.